Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel channelnya Tisam Official lagi, semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, kasih waras masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, kalian lagi pada ngapain? Sudah selesai kerja? Lupa kalian libur hari ini. Masya Allah, kalian pada libur kemana ini? Ke pantai Kaisang. Wah, nambah gosong kita. Bukan gosong Kaisang, eksotis. Emang enak sih kalau panas-panas tuh berenang ya, cuy, ya. Cuma di musim panas ini Kaisang nggak ada waktu untuk berenang, nggak ada temen, nanti next sama kalian ya, wis. Oke, kita bahas apa, gosip apa? Ada kejadian ya tadi pagi tuh di Kaisang itu ya. Sebelumnya juga ada juga nih ya. Jadi ceritanya kemarin dulu deh. Jadi kemarin cuy, ada teman kayak Tisam ya. Dia ini ditinggal majikannya sendiri di rumah. Jadi rumahnya tuh bentuknya tuh rumah kayak, usang ya cuy, nggak ada security, nggak ada apa gitu. Dia masuk ke rumahnya itu naik tangga. Cuma posisi, pintu rumahnya itu ada teralis besi yang di itu, ticap ya namanya itu kalau bahasa ngomongnya tuh. Nah di situ, jam 9 malam cuy, ini ruang tamu masih masih nyala. Itu ada suara ketokan pintu keras banget 3 kali, tok 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 gitu cuy. Terus diam lagi. Teman Kaisang ini, apa namanya, ketakutan ya, Ju, ya. Jadi dia ini nggak buka pintu malam-malam siapa gitu. Akhirnya dia ngubungin majikannya. Terus majikannya ngomong kayak gini, "Ya udah Cece, kamu jangan dibukakan pintunya." Ya kan. Terus akhirnya besok paginya, "Kaisam, saya ini kemarin itu orang yang ngetok pintu itu padahal ada tali besinya loh. Tapi kok dia ketoknya sampai keras banget. Tahu posisinya dia lagi sendirian di rumah. Kok bisa? Apakah mantau dari luar gitu ya?" Nah, ya udah hati-hati ke depannya. Nah tadi ya cuy ya, hari ini, kayak Tisam juga mengalami kejadian yang sama. Ini berarti lagi banyak cuy. Ini modus ya, modus buat kalian hati-hati. Yang Kaisam, apa namanya, lalui ya pada hari ini. Jadi ceritanya aktivitasnya Kaisam itu kalau misalkan bangun tidur, Kaisam tuh kan, apa namanya, ngelap-ngelap ya. Ya walaupun Kaisam 8 tahun ya setiap hari tuh Kaisam aktivitasnya seperti itu cuy. Nah Kaisam itu ngelap-ngelap. Nah kebetulan di pintu depan itu biasanya Kaisem tuh kalau ke pasar itu nggak pernah nggak ditutup gitu cuy. Ada melongo sedikit gitu, apa namanya, pintu besinya itu. Karena Kaisem berpikir di dalam itu ada incesnya Kaisem gitu, ada kakeknya Kaisem, jadi ada orang gitu kan, nggak mungkin juga ada orang masuk ya. Mungkin sudah dipantau atau gimana gitu cuy. Jadi ceritanya cuy, tadi ya jam 10 itu tuh posisi Kaisem udah selesai ngelap semua, udah selesai, ngepel dan lain-lain, Kaisem itu mau pergi ke pasar. Nah itu kan, gerbang pintunya Kaisam itu kan nggak ditutup ya karena habis dilap sama Kaisam. Kaisam pikir, ya nanti juga ke pasar gitu kan, biar biar jangan dibuka-buka gitu cuy. Nah, tibanya ada ting tong, ting tong gitu kan. Udah 2 kali gitu. Kaisam refleks, karena Kaisam ngerasa Kaisam punya paketan gitu cuy. Kan kalau Kaisam kan paketannya bisa dikirim ke rumah ya, tapi ya kita nggak pernah tahu kalian itu sudah dikasih izin akses untuk kirim paket ke rumah belum. Kalau belum ya jangan coba-coba ya, karena itu pakai data majikan. Pas Kaisam itu keluar ya pintu, itu ada orang pakai masker, terus berdirinya itu agak menuju ke lift. Nah, saat Kaisam buka, Kaisam itu kan bingung kan kayak gitu ya. Dia tuh begini cuy, "Maaf maaf," katanya, "salah rumah." Nah ini patut mencurigai, Kaisam itu kan jiwa-jiwa detektifnya ini kan menggelora ya cuy. Loh, kenapa ini? Kok bisa dia salah rumah? Mana mungkin gitu kan, ya kan. Ini kan berarti kan patut mencurigai si laki-laki itu pakai masker loh cuy, laki-lakinya. Ini patut mencurigai laki-laki ini masuk ini untuk mengecek flat mana nih yang kosong. Wajar dong Kaisam, apa namanya, curiga. Loh, Kaisam kok bisa lolos security bawah? Soalnya kan flat-nya Kaisam ini rumah pemerintah ya, cuy, ya, dan nggak semuanya itu, security-nya tuh kadang kan pergi ke WC, bikin kopi dan lain, di depan itu kosong, mungkin juga dari luar itu ada orang masuk, jadi dia ikutan masuk, kan bisa jadi, iya kan? Namanya juga security pemerintah gitu kan, beda dengan majikan kalian yang rumahnya di villa gitu kan, maksudnya rumah yang bukan pemerintah gitu, pasti security-nya pasti penjagaannya, ketat banget, beda sama security pemerintah lah, cuy. Nah, jadi Kaisam tuh berpikir, "Wah, ini bahaya nih." Jadi Kaisam tuh cek ya, cuy, ya, ada nggak sih modus kejahatan seperti ini? Ternyata ada. Setelah kayak Kaisam cek di media sosial, di mana, apa namanya, berita,
ini menjelaskan, jadi pernah ada, ini masih di tahun-tahun ini ya cuy ya, jadi ada 2 orang yang, apa namanya, mondar-mandir di flat, apa namanya, yang mau jadi target itu cuy. Kebetulan di depan rumah target, ini adalah rumah yang, apa namanya, pintunya itu ada kameranya cuy, kayak majikan kalian ya pasti. Orang kaya itu, pintu aja ada kameranya gitu ya cuy ya. Tapi itu ada manfaatnya gitu. Nah saat 2 orang ini mondar-mandir, jadi dia berdiri dulu situ, terus ke situ lagi sedikit, terus buka sedikit gitu cuy. Jadi nggak butuh waktu lama, 10 menit aja untuk membuka pintu depan besinya itu cuy. Jadi cuma 10 menit aja, berarti kan mereka ini sudah ahli ya cuy. Nah, saat dia ini mau menerobos ke pintu kayunya, ini mengalami kesulitan, agak agak keras gitu cuy. Jadi yang di depannya yang ada kameranya, itu kan sudah mengintai tuh cuy. Itu mencurigakan, langsung menghubungi security bawah. Saat security naik, ini panik cuy, kabur kan, kabur, mereka bersembunyi di belakang pintu exit yang sebelah rumah yang mau mereka itu garong ya cuy. Ketahuan dan ketangkap. Ini karena apa? Karena bantuan tetangganya yang punya, apa namanya, pintu yang ada kameranya. Jadi bisa, apa namanya, menangkap muka mereka gitu cuy. Coba kalau tetangganya kayak, nenek kalian gitu yang yang budak gitu kan, gimana coba? Berarti kan kelolosan tuh, flat itu dibobol. Loh Kaisang Hongkong bisa kebobolan, ya ini ada kasusnya dan Kaisang juga mengalami ya Ju ya, tadi pagi, itu mencurigakan banget. Jadi makanya kenapa Kaisang itu secepatnya meworo-woro kepada kalian. Kira-kira kalian punya pengalaman yang sama nggak? Pintunya digedor-gedor terus nggak ada orang. Nah itu patut mencurigai, digedor-gedor dianya ngumpet gitu Cuy. Jadi saat kalian ngebuka, orangnya nggak kelihatan. Padahal orangnya ngumpet, itu cuma untuk ngecek bahwa rumah itu tuh kosong nggak. Nah itu ya. Jadi kalian harus hati-hati, lebih safety ya sekarang ya. Terus kalian kalau misalkan nerima paket dari majikan. Nah untuk yang digedor-gedor dulu deh. Kalau misalkan kayak gitu gimana solusinya Kak Isam? Jangan dibuka, lebih baik diabaikan. Video gedor-gedornya, terus langsung send ke majikan-majikan, ada yang ngetok pintu kayak gini, dibuka nggak ya? Kamu ada tamu nggak? Kalau misalkan majikan no respon nggak usah kamu buka juga. Biarkan aja. Jangan pernah nongol ya. Tapi kayak Tisam kalau misalkan ada pintu besinya di luar, ya boleh kalian ngintip ya. Pas ngintip, wah debt collector. Enggak, bercanda. Ya kalau misalkan ngintip gitu kan, eee, coba tanya dulu, mau ketemu siapa? Majikan saya nggak ada, maaf nggak bisa dibukakan pintu. Itu kalau kalian ada pintu gerbang yang di depannya. Tapi kalau nggak ada, jangan sekali-kalinya kamu buka ya. Terus masalah paketan Joy. Nah paketan ya, kalau misalkan kalian nerima paket atas nama majikan, sekalipun kalian tidak boleh menandatangani surat penerimanya dulu. Kamu ngomong sama kurirnya, "Sebentar, saya mau telepon majikan saya dulu." Telepon, jangan WhatsApp, telepon. "Mem, apakah kamu ada paketan? Ini ada paketan atas nama kamu loh. Ini saya tanda tangan atau enggak?" Tapi kalau misalkan majikan itu nggak ada woro-woronya cuy, jangan sekalipun kamu tanda tangan, karena ini pun modus kejahatan. Jadi hati-hati ya. Terus jadi mulai sekarang kamu harus ngomong sama majikan, "Bos, kalau kamu pesan paket atau apa, kamu kasih tahu saya, biar saya waspada, soalnya saya takut, karena banyak kejahatan di luar seperti ini." Jadi mungkin, bos-bos kalian yang, apa namanya, pelupa gitu cuy, ya boleh kalian ingatkan. Nah ini modus-modus kejahatan yang lagi terjadi di Hong Kong, targetnya ya, kita sebagai domestic helper ya, sebagai asisten rumah tangga yang bertanggung jawab menjaga rumah majikan kita harus lebih waspada. Ya, jadi buat teman-teman kita yang baru ataupun yang senior-senior, jadi jangan menggampangkan dan jangan mengentengkan kalau kita sudah berhadapan dengan penjahat, yo sekuat-kuatnya kita ya kita pasti akan kewalahan juga, apalagi kalau di dalamnya ada nenek kakek kita yang banyak duitnya. Aduh, hati-hati ya. Ini kejadian loh, Cuy. Jadi kayak Samuel itu lebih waspadanya, oh di dalam ada nenek kakek gitu. Nanti pas kayak Sam beli Joysam, nanti ada yang masuk, gimana coba? Udah kayak Sam itu kalau jalan itu ucul-ucul. Aduh. Semoga nih ya, informasi ini bermanfaat untuk kita dan hati-hati buat kita semuanya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian pernah nggak rumahnya digetok ini, cuy? Ih, ngeri. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.